Seminar ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan ya teman-teman. Dan dengan pemateri yang ganteng-ganteng, baik, keren, dan tentunya sangat menginspirasi dong untuk kita. Nah, oh ya, nantinya akan ada giveaway juga nih buat teman-teman semua. Caranya gampang banget kok. Yang pertama, kalian tinggal screenshot tampilan saat kalian mengikuti seminar ini. Yang kedua, posting screenshot di Snapgram atau Instastory kalian dengan memberikan tulisan menarik mengenai seminar. Yang ketiga, jangan lupa tag di @eventgeneration.id @gamanantaverianigan dan juga narasumber kita @agis.turaya. Good luck ya teman-teman. Dan yang kelima, pemenang giveaway akan diumumkan H+2 seminar, yaitu pengumumannya diadakan tanggal 5 Juni 2020. Semoga kalian yang jadi pemenangnya ya. Oke, karena kita akan mulai saja seminar kali ini, maka izinkan saya di sini untuk membacakan CV dari moderator. Nama lengkap, Rafaela Lawrence, biasa dipanggil Lala. Tempat tanggal lahir, Kasongan, 11 November 2003. Asal daerah, Kasongan, Kalimantan Tengah. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Tewang Sanggalang Garing, SMP Negeri 5 Katingan Hilir, SMA Negeri 2 Katingan Hilir. Dua organisasi terbaik, Forum Genre Kabupaten Katingan, Departemen PSDM Event Generation Indonesia. Dua prestasi gemilang, juara 3 penyuluhan genre asik, juara 3 panggung kreasi remaja. Langsung saja kita mulai seminar siang ini. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi, yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kak Abdul Aziz selaku narasumber kita hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, tema diskusi kita adalah Be Successful with Public Speaking. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan membacakan peraturan yang harus diikuti peserta selama sharing session ini. Perkenalkan, nama saya Rafaela Lawrence, biasa dipanggil Lala. Saya dari Kalimantan Tengah dan bersekolah di SMA Negeri 2 Katingan Hilir. Adapun peraturan selama sharing session ini adalah 1. Peserta mematikan suara atau mute ketika pemateri berbicara. 2. Seluruh pihak menggunakan pakaian sopan bebas. 3. Selama diskusi tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung sara. 4. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan tema. 5. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Baik, itu adalah peraturannya teman-teman. Selanjutnya, penyampaian materi dari Kak Abdul Aziz Turaya. Ia merupakan mahasiswa dari Universitas Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pengalaman menjadi ketua komite dalam proyek internasional yaitu Asyik Quinila Summer 2018. Penghargaan 1. Delegasi terbaik dalam Konferensi Pemuda Lampung 2017. 2. Duta Bahasa Inggris untuk Universitas Raden Intan Lampung 2018. 3. Penerima beasiswa unggulan 2010 sampai 2022. 4. Delegasi dalam Kuala Lumpur KTT 2019. 5. Pemuda cerdas dari Tulang Bawang 2019. 6. Juara 3 debat bahasa Inggris dari Universitas Raden Intan Lampung 2019. 7. Pemenang debat bahasa Inggris dari Universitas Raden Intan Lampung 2020.
Baik, kepada Kak Abdul Aziz dipersilakan dengan hormat untuk menyampaikan materi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hormat kepada seluruh peserta seminar perdana dari Event Generation Indonesia. Terima kasih untuk moderator Lala yang sudah membacakan outline daripada acara kita. Pada kesempatan yang sangat luar biasa pada petang hari ini, kita akan berbincang atau berdiskusi tentang sebuah materi yang berjudul Be Successful with Public Speaking. Tentunya yang datang kemari merupakan orang-orang pilihan dan yang pasti mereka yang ingin maju. Kakak apresiasi atas seluruh motivasi yang sudah diberikan. Kita semua tentu tahu sebelum kita memulai, hari ini adalah Hari Pancasila, hari besar yang memang menjadi momentum titik balik berdirinya ideologi bangsa kita. Jangan kita lupakan sejarah. Kita ucapkan selamat Hari Pancasila 1 Juni 2020. Semoga kita terus tumbuh sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang maju dan berpikir cerdas ke depannya. Amin. Oke, kita mulai materinya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, materi kita berjudul Be Successful with Public Speaking. Tentu semua peserta yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini sudah tidak asing lagi dengan istilah public speaking dan juga istilah sukses. Jadi ada dua variabel yang akan kita coba bahas dan kita coba bedah di sini, yaitu yang pertama adalah public speaking, yang kedua adalah sukses. Mungkin kita akan mulai, tapi goalsnya nanti kita akan satukan frekuensi untuk dapat kesimpulan yang sama, begitu ya kira-kira. Dimulai dari public speaking, kita mungkin secara sederhana sudah bisa menginterpretasikan bahwa public speaking merupakan kegiatan kita berbicara di mana situasinya itu dalam kondisi yang ramai atau kita berbicara di depan umum, di khalayak ramai. Namun tentu public speaking ini sendiri merupakan frasa dalam bahasa Inggris yang terdiri dari public dan speaking. Jadi kita perlu tahu apa itu public, apa itu speaking. Kemungkinan besar kita paham bahwa speaking di sini memiliki meaning sebagai atau arti sebagai kemampuan berbicara. Namun meaning sebenarnya di sini itu masih luas cakupannya. Dia tidak hanya berbicara, melainkan di situ ada sebuah proses yang memang membutuhkan banyak sekali elemen. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ada satu kalimat yang sangat menarik, yang itu sangat memotivasi kakak untuk terus mempelajari yang namanya public speaking. Presiden Amerika ke-38,
Gerald Rudolph Ford pernah berkata bahwa nothing is more important in this life than the ability to communicate effectively. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah tidak ada sebenarnya di hidup ini, di hidup kita, kemampuan yang lebih penting dibandingkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Tentu ini menarik untuk kita urai atau kita pahami. Kalau kita melihat realita yang ada, speaking di sini adalah kegiatan yang always atau selalu human itu lakukan, manusia lakukan. Jadi setiap orang tentu selalu menggunakan kemampuan berbicaranya, baik dia yang menggunakan bahasa isyarat ataupun bahasa yang menggunakan kalau orang-orang yang quote-unquote disabilitas, ada gangguan di pendengaran, tetap menggunakan bahasa isyarat mereka masing-masing, yaitu seperti simbol dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita untuk tahu bahwa sebenarnya kita ini sudah seberapa matang di dalam mengasah kemampuan berbicara kita. Karena di sini ada speaking yang kita artikan sebagai proses kita berbicara, dan public di sini adalah sebuah situasi yang mana ini identik dengan keadaan crowded atau ramai, berarti melibatkan lebih dari 2 orang. Nah, tentu kita dalami dulu speaking-nya terlebih dahulu agar kita bisa mengerti apa sih public speaking itu sebenarnya. Jadi speaking ini sebenarnya kemampuan yang sudah dikembangkan. Kalau di zaman Yunani kuno, kita kenal salah satu filosofer yang paling terkenal, yaitu Alexander the Great dari Yunani atau Aristoteles. Dia sudah mengembangkan yang namanya basic teknik dari speaking itu sendiri. Itu dia buat 3 istilah, namanya ethos, logos, dan pathos. Jadi ethos, logos, dan pathos merupakan istilah yang digunakan pada masa itu untuk mengartikan bahwa ethos itu adalah si pembicara. Kalau pada konteks saat ini, kakak yang berbicara. Kemudian kalau logos adalah logika yang dibangun atau materi yang berisikan logika yang konkret. Kemudian kalau pathos di situ adalah emosional yang dibangun. Jadi pada dasarnya di zaman dulu, di 2000 tahun yang lalu, sudah ada pengembangan tentang kemampuan berbicara. Itu dikembangkan di zaman Yunani. Kemudian di zaman modern, di era umum atau kita kenal dengan istilah abad 21 ya, abad ke-21, semua orang punya kemampuan berbicara yang sungguh sangat luar biasa. Namun ada beberapa hal yang memang menjadi batu sandungan atau hambatan bagi banyak orang ketika mereka ingin melakukan speaking ya. Kita dalam rentan usia 10 sampai 90 tahun itu selalu dihadapkan dengan kegiatan berbicara. Mungkin kita nggak sadar, kita itu selalu sebenarnya melakukan kegiatan berbicara di depan publik. Mungkin di saat kita memperkenalkan diri di depan kelas, berpresentasi mengenai sebuah materi, kemudian menceritakan hal-hal lucu di depan kawan, itu sebenarnya kegiatan public speaking yang tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Tapi balik lagi, public speaking yang kita akan bahas pada tema hari ini adalah public speaking yang kita gunakan untuk menggapai yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Jadi kakak mau terangkan sebuah analogi atau perumpamaan bahwa sebenarnya kalau kita mau menyeberangi sebuah pulau, itu pasti kita butuh peralatan. Kalau pulau A dan B itu berjarak, itu pasti ada selat yang memisahkannya. Tentu untuk melewati pulau A ke pulau B, kita membutuhkan alat. Mungkin itu kapal, mungkin juga kita bisa berenang. Tapi apapun itu, alat yang terbaik itu adalah tentunya kapal. Itu yang masuk di logika kita untuk zaman modern. Itu kita samakan bahwa pulau B itu adalah sebuah keberhasilan. Jika kita ingin menyeberanginya, ada tentu banyak media, ada tentu banyak alat yang kita bisa gunakan. Namun salah satunya yang banyak sekali orang menggunakannya ialah public speaking. Public speaking secara general. Nah, public speaking ini kita artikan sebagai sebuah media, jembatan kita untuk menyeberang ke pulau keberhasilan. Yang seperti kakak perumpamakan tadi. Balik lagi, bahwa sebenarnya banyak sekali generasi muda
yang menganggap bahwa public speaking ini sebagai sebuah hal yang menakutkan. Artinya mereka menganggap ini mitos yang berkembang. Kita sedikit bergerak ke arah materi yang mungkin banyak orang belum pahami, yang menjadi paradigma kita bersama bahwa public speaking ini merupakan inborn talent. Jadi bakat yang dilahirkan atau bakat yang dibawa ketika kita keluar dari rahim seorang ibu. Nah, mitos ini kita banyak sekali orang-orang menganggap bahwa ini memang sebuah fakta, dan mereka tanpa sadar mengklaim itu dan masuk ke dalam paradigma mereka atau cara mereka berpikir bahwa memang benar public speaking merupakan sebuah bakat yang dilahirkan secara alami. Ini sebuah mitos yang harus kita patahkan. Jadi buat seluruh peserta yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita perlu tahu bahwa public speaking, untuk speaking sendiri, itu bukanlah sebuah bakat bawaan dari lahir. Memang benar ada orang yang sungguh sangat cepat untuk beradaptasi ketika ia sedang berbicara, dan juga ada memang orang yang perlu untuk latihan sehingga ia menjadi terbiasa dalam melakukan public speaking. Kita harus tanamkan paradigma baru bahwa sebuah public speaking itu bukan merupakan kegiatan yang memang menakutkan atau mengkhawatirkan dan berisiko untuk kita lakukan. Ini yang menarik, bahwa memang benar dari sisi psikologis ketika seorang pemuda yang memang cenderung dalam masa transisi diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam konteks yang di situ dia dipertemukan dengan banyak orang, mereka berkecenderungan mengalami yang namanya cycle effect. Cycle effect ini maksudnya kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, kalau manusia normal memang selalu mengalami ini. Cuman kalau pemuda yang masih dalam masa transisional, mereka cenderung mengalami hal-hal seperti mulutnya kering, bibirnya bergetar, perutnya kram, kemudian tangannya shaking. Nah, ini merupakan hal yang wajar. Cuman menurut sebagian orang, ini sungguh sangat tidak nyaman ketika mereka mendapati momen tersebut. Jadi, kita sebenarnya ketika dihadapkan dengan momen yang sungguh-sungguh sangat momentum, artinya dihadapkan dengan situasi yang di situ kita harus berbicara, di situ kita harus menyampaikan ide, di situ kita harus berkomunikasi, tentu kita harus bisa mengkontrol itu semua. Dan as human being, sebagai seorang manusia yang bernafas, berpikir, bergerak, it's normal to be happens. Jadi itu normal untuk terjadi. Ahli psikologis Seth Hamster dalam bukunya mengurai banyak sekali penjabaran bahwa ketika seseorang dalam keadaan detak jantung yang tidak stabil, itu ternyata mereka sedang berproses, sedang tumbuh. Nah, ketika orang sedang tumbuh, berarti akan ada hal-hal yang berprogres di dalam hidupnya. Kita mungkin balik lagi ke dalam tema kita, yaitu public speaking. Tadi sudah kakak sedikit ulas yang berkaitan dengan beberapa historicalnya. Kita masuk ke dalam sebuah materi gimana sih, tepatnya bagaimana untuk kita mengatasi ketika ada timbul problems atau masalah di saat kita sedang melakukan public speaking. Pada dasarnya, semua manusia perlu yang namanya calm down, tenang. Kenapa kita perlu tenang? Karena di saat kita dalam keadaan yang sangat, ketika jantung kita pada kondisi yang tidak stabil detaknya, itu akan berkecenderungan tidak bisa kita, saraf pusat kita yaitu otak, tidak dapat mengontrol secara kondusif yang namanya emosional, terus lagi body language, gestur, ekspresi, dan lain sebagainya. Nah, cara yang terbaik adalah kita harus calm down, harus tenang. Kemudian yang kedua, ini yang perlu seluruh peserta pahami, bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa maju, tidak bisa berkembang itu karena ada salah program di dalam pikirannya, di dalam mindsetnya.
Nah, itu yang perlu kita reprogram hari ini. Kita semua perlu lakukan pemrograman ulang. Kenapa? Kita selalu dihambat ketika kita ini melangkah maju ke depan, karena kita ada paradigma buruk. Nah, paradigma buruk ini tentu sangat menghalangi kita. Kegiatan yang baik untuk melakukan perubahan paradigma itu adalah melakukan self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Bukan orang gila ya di sini, berbicara dengan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri yang kakak maksud adalah kita menstimulus pikiran kita dengan statement yang positif, perasaan yang positif, sehingga vibrasi yang positif itu masuk ke dalam diri kita. Jadi perlu yang ada namanya self-talk. Kita lakukan, kita buat statement-statement positif. Contohnya, ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan khalayak ramai, kita ambil case-nya seorang pemuda, katakanlah namanya Lala ya, saat ini yang menjadi moderator kita. Lala diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberikan pidato di dalam sebuah sidang atau forum yang sangat luar biasa. Di situ dihadiri mungkin Pak Menteri, Pak Presiden bahkan. Nah, pada kesempatan awal, Lala akan sangat gugup, akan sangat mendramatisir keadaannya pada waktu itu sebagai manusia yang normal. Artinya psikologi efek akan dialami oleh Lala. Tapi kalau Lala bisa calm down, tenang, mengontrol itu semua, maka Lala akan melewati tahapan yang pertama. Tapi Lala akan bisa dengan lancar memberikan seluruh argumentasinya, memberikan seluruh ide pemikirannya ketika Lala sebelumnya sudah memberikan stimulus atau memberikan dorongan kepada pemikiran Lala dalam konteks atau kerangka positif self-talk, berbicara positif kepada diri sendiri. Sehingga ketika hal itu sudah Lala lakukan secara berkala dan masif, lebih tepatnya intensif, maka akan ada efek yang domino bagi Lala ketika dia menyampaikan materinya. Kenapa? Karena pemikiran Lala sudah diprogram bahwa seluruh hal yang ia akan lakukan, yang akan Lala lakukan, semuanya akan terselesaikan, akan terdeliver secara baik tanpa ada suatu halangan apapun. Sebelumnya kakak minta maaf, di Lampung, tepatnya di rumah kakak, sedang turun hujan. Kalau seandainya ada noise yang memang keluar, mohon dimaklumi ya. Kakak balik lagi ke materi kita. Jadi untuk mengovercome atau mengatasi masalah yang ada, itu kita bisa lakukan yang namanya self-talk tadi. Kemudian, kita harus juga bisa langkah selanjutnya melakukan yang namanya merubah fokus kita dari ketakutan menjadi fakta-fakta yang membenarkan bahwa kita ini memiliki kelebihan. Banyak orang di dalam kesempatan untuk berbicara itu cenderung memiliki ketakutan yang berlebih. Ini yang sangat membatasi kemampuan mereka, yang sangat membatasi potensial mereka untuk keluar. Kenapa demikian? Karena ketakutan mereka jauh lebih besar dari rasa percaya diri mereka. Jadi, kita harus bisa merubah fokus yang tadinya kita takut menjadi fakta bahwa kita ini sebenarnya bisa, mampu, dan bahkan bisa, artinya menyelesaikan seluruh materi itu dengan baik. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi masalah dalam psychology effect ini, kita harus bisa memvisualisasikan diri kita kalau kita ketika berbicara itu tidak ada hambatan sama sekali. Ini yang tidak banyak orang ketahui. Kenapa sih Kak harus visualisasi? Visualisasi beda ya sama kita ngehayal, semuanya yang peserta yang hadir di sini. Kalau kita ngehayal itu kita nggak ngerasain, kita nggak ngeresapin. Jadi kalau visualisasi itu adalah kegiatan ketika kita mau tidur ataupun bangun tidur, itu kita melakukan yang namanya self-meditating. Itu kita berdiam diri, menutup mata, kemudian kita visualisasikan, kita dalam suatu forum, di forum itu kita sedang berbicara, kita visualisasikan dengan feeling yang full,
bahwa kita benar-benar bisa mendeliver dan menyampaikan seluruh isi materi kita dengan baik kepada seluruh peserta yang ada, sehingga mereka bisa terkoneksi dengan frekuensi kita, mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan mereka bisa mengerti bahwa materi yang kita sampaikan itu punya beneficial things-nya. Nah, itu adalah cara-cara yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan situational psychology effect di dalam kesempatan public speaking. Pertanyaannya, kenapa sih setiap orang, ini menjadi penting pertanyaan ini, kenapa setiap orang itu butuh atau harus untuk memiliki skills kemampuan public speaking? Balik lagi, di abad 21 yang saat ini sedang kita jalani, presentasional adalah sebuah skills yang harus dimiliki oleh setiap individu yang eksis di zaman sekarang. Jadi, perlu bagi kita untuk melatih yang namanya skills public speaking kita. Karena tadi kan ada mitos bahwa public speaking adalah inborn talent, bakat bawaan lahir, yang tidak dibenarkan oleh banyak saintis, para peneliti ilmiah. Nah, berarti kita harus melatih bakat kita. Karena di zaman sekarang, kemampuan berbicara itu, kalau kita urai secara menyeluruh, diperlukan di seluruh bidang kehidupan. Di ekonomi, di politik, di sosial, di budaya, di levelnya internasional, nasional, regional, dan seluruh aspek dan elemen kehidupan selalu membutuhkan yang namanya public speaking. Nah, public speaking di sini tentu harus dilatih secara mendalam dan juga harus dilatih secara intensif. Karena public speaking bukanlah sebuah bakat bawaan, melainkan dia perlu latihan agar bisa dilakukan, agar bisa terbiasa. Maka kita harus berkomitmen dengan diri kita. Kalau kita lihat, di era ini bukan lagi era industrial ya, ini sudah jumping ke era konseptual, di mana semua orang yang memenangkan pertarungan di politik, memenangkan pertarungan di ekonomi, bahkan di beberapa sektor lainnya, itu merupakan orang-orang yang punya konsep. Ketika kita merancang sebuah konsep, dan kita tidak dibekali dengan sebuah keterampilan untuk berbicara, maka tidak akan terdeliver ideas yang ada di pikiran kita. Nah, ketika kita ingin melatih kemampuan public speaking kita, tentu kita perlu yang namanya komitmen dengan diri kita. Kakak yakin seluruh peserta yang ada di sini pasti punya goals, punya tujuan di hidupnya. Kalian sudah hadir di sini berarti kalian punya intentionals, ada sebuah kemauan yang harus kalian capai dan tentunya ada hal yang akan kalian tuju. Nah, kalian harus lakukan yang namanya komitmen pada diri kalian untuk melatih diri melakukan public speaking. Kegiatan yang memang berdasarkan pengalaman kakak untuk melatih kemampuan public speaking skills kakak itu sering melakukan yang namanya kegiatan sharing dengan kawan-kawan dalam sebuah forum kecil. Artinya kakak membuat diri kakak sibuk dengan urusan-urusan yang memang mempressure pikiran kakak untuk terus berpikir, sehingga ketika kakak berpikir, kakak dituntut untuk berbicara. Nah, penting bagi kalian untuk in one community atau di sebuah forum yang melibatkan pikiran, yang memberdayakan pikiran kalian, sehingga nanti kalian akan terbiasa untuk mengeluarkan ide-ide kalian. Yang kedua, kakak selalu yang namanya self-reflection. Self-reflection di sini adalah sebuah kegiatan di mana kita merefleksikan diri kita sebagai orang-orang yang kita anggap dia hebat atau orang-orang yang kita anggap dia sangat menginspirasi. Jadi inspirasi buat kakak sebagai seorang yang memang menggeluti bidang public speaking, sebagai public speaker, itu merupakan tokoh kalau kalian kenal adalah Steve Jobs. Kalau yang tahu Steve Jobs bagaimana kiprahnya di dunia industri dan tentunya di negara asalnya sana, mungkin selalu mendengar pidato
pidato-pidatonya. Di situ kakak merefleksikan diri kakak sebagai seorang Steve Jobs yang sedang berbicara di depan customers-nya, sedang berbicara di depan rekan kerjanya, membicarakan ide, membicarakan konsepnya, pemikirannya, gagasannya, dengan teknik dan strategi yang sudah dibangunnya. Nah, ini cara yang sangat efektif yang telah kakak buktikan dalam membuilding kemampuan public speaking kakak. Ketika kakak merefleksikan diri sebagai dia, tentu kakak mempelajari dulu tokoh tersebut. Kakak dalami dulu karakternya itu sendiri, kemudian kakak coba imitasi. Namanya kita merefleksikan berarti kita ada kegiatan yang kita tiru di situ. Nah, setelah kita mendalami hal tersebut, tentu akan terbangun hasrat seperti mulai hal kecil untuk menciptakan hal besar. Tentu kita harus memulai dari hal yang paling kecil, dan tentunya hal kecil tersebut tidak bisa kita remeh-temehkan ketika kita lakukannya secara intensif dan tentunya secara masif, maka dapat dipastikan hal tersebut dapat berbuah menjadi hal yang besar. Nah, kita akan mengulas variabel yang kedua di dalam topik pembahasan kita, yaitu sukses atau keberhasilan. Karena di sini ada sukses, seperti yang kita analogikan sebagai sebuah pulau tadi, pulau keberhasilan yang harus kita raih. Kita menggunakan kapal yang namanya public speaking menuju ke pulau tersebut, karena di dalam keberhasilan yang ada di pulau sana sungguh menyuguhkan banyak sekali kenikmatan, kemudian lagi hal-hal yang membuat kita bisa terasa nyaman ketika kita sudah berhasil mendapatkan sebuah goals kita ya. Keberhasilan di sini menurut sebagian orang ada banyak versi. Cuman kalau kita garis bawahi, keberhasilan adalah proses akhir dari perjalanan panjang seseorang di dalam hidupnya. Nah, keberhasilan akan selalu ada ketika diiringi dengan usaha dan doa. Penting bagi kita, karena kita kakak yakin di sini semuanya berangkat dari latar belakang yang berbeda. Seperti kakak dari background pendidikan bahasa Inggris, mungkin yang lain dari ada yang dari SMA tadi ya, ada yang dari MAN, mungkin ke depannya punya planning mau jumping ke ekonomi atau mau ke politik, ke hukum dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan goals kalian untuk menuju keberhasilan di bidang tersebut. Kakak mau kalian tahu bahwa di era konseptual yang seperti kakak sampaikan tadi, kemampuan public speaking ini sangatlah penting bagi kita untuk kita pelajari dan kita gali. Mengapa demikian? Karena kamu kalau hanya bisa berpikir tanpa bisa menyampaikan ide atau pikiran kamu nggak bisa meng-create apapun. Ini modal utama, public speaking modal dasar. Karena semua kegiatan itu dilakukan melalui speaking, komunikasi. Interaksi yang terjadi ketika tidak ada speaking, orang tidak akan mengerti apa yang akan kita sampaikan. Dan maknanya pun orang tidak. Kalau di bidang bisnis, contohnya, mengapa diperlukan public speaking? Seseorang yang mengelola sebuah usaha besar, katakanlah ia sebagai seorang owner, tentu membawahi banyak sekali karyawan-karyawan. Ketika seorang owner tersebut mempunyai lacks atau kekurangan di dalam poin public speaking-nya, tentu perusahaan yang ia bangun tidak akan bergerak maju, bahkan untuk profit pun jauh. Kenapa? Karena ideas yang ada di pikiran si owner tadi itu tidak terdeliver
kepada seluruh karyawan yang ada di bawahnya. Dia sudah punya konsep yang matang, dia sudah merancang banyak hal dengan baik, tapi dia tidak mengasah kemampuan berbicaranya. Ini akan sangat crash, ya. Artinya akan ada problems lagi di dalam usahanya. Jadi untuk achieve sukses di bidang yang ia geluti, tentu ia harus membekali diri dengan kemampuan public speaking. Nah, kalau kita berbicara di bidang education, kalau tidak dibekali dengan kemampuan berbicara yang baik, si murid tidak akan memahami apa yang sebenarnya menjadi materi yang dibawakan oleh si ngomong sebuah kalimat, ngomong satu patah kata pun akan terbata-bata. Kenapa? Karena kita tidak percaya diri. Jadi buat semua orang, semua peserta yang luar biasa yang hadir pada kesempatan kali ini, harus yakinkan dirinya ketika memang kita harus melakukan kegiatan public speaking, berbicara di depan banyak orang atau berbicara di depan kawan-kawan kita harus percaya diri terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa deal with that? Jadi kita harus melakukan yang namanya self-talk tadi, kembali ke materi yang sebelumnya. Berbicara dengan diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita sukses, seperti itu. Yang kedua, kita perlu yang memperhatikan yang namanya teknik vokal. Kita berbicara, ada artikul intonasi dalam kita berbicara, itu yang menjadi poin-poin penting. Kenapa teknik jadi poin penting dalam kegiatan public speaking? Itu karena ketika kita tidak memiliki kecepatan yang baik dalam berbicara, kita nggak bisa maintain. Kalau orangnya yang lebih tua dari kita, sebagai lawan berbicara kita, tentu mereka akan kesulitan untuk menangkap ideas yang kita sampaikan. Karena speed-nya atau pace-nya itu kita nggak bisa kontrol. Nah, perlu adanya perhatian dalam speed ketika kita sedang berbicara. Kalau dia lagi muda-muda, kalau bisa diusahakan jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Tengah-tengahnya saja. Kemudian ada namanya artikulasi. Nah, penting lagi artikulasi ini harus ada, kalau kita detak jantung kita kan dinamis ya, fluktuatif, naik turun. Makanya ketika kita melakukan public speaking juga harus ada yang namanya artikulasi. Jadi ada sedikit penekanan. Mungkin kakak rasa kalau kakak ngomongnya flat banget ya, itu kayak orang mati mungkin ya. Contohnya, halo semuanya, saya Abdul Aziz Turaya, hari ini saya ingin berbicara. Nah, itu terdengar sangat, apa ya, mungkin orang mendengarnya aja males. Nah, jadi di situ perlu adanya put the energy, menaruhkan tenaga atau kekuatan kita ketika kita sedang berbicara. Kita letakkan power, maka harus perlu adanya artikulasi. Kemudian volume juga menjadi penting di bagian teknik vokal, karena volume itu kalau kekerasan juga orang tidak nyaman mendengarnya. Kalau kita juga ngomongnya pelan, orang juga sungguh sangat tidak nyaman lagi, karena sulit mendapatkan informasi yang kita bicarakan. Nah, itu yang perlu kita maintain di teknik vokal. Kalau tadi sudah ada yang namanya confidence, teknik vokal, sekarang kita berbicara tentang gestur dan ekspresi nih. Di gestur dan ekspresi ini kita berkaitan dengan yang namanya body language kita, ya. Kenapa penting body language? Kalau orang yang tidak berbicara dengan body language yang baik, itu menunjukkan bahwa dia sedang tidak percaya diri. Atau kakak nih, lagi ngomong di hadapan seluruh peserta yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini, kakak cuman meletakkan tangan di kantong, kemudian hanya seperti ini, itu berarti kakak memang benar-benar tidak pede atau sedang tidak
uncomfortable, tidak nyaman dalam kondisi saat ini. Gestur kita menjadi penting, yaitu body language tadi, ini untuk membangun emosional kita. Karena di saat orang sedang berbicara di hadapan banyak orang, body language menjadi penting untuk melakukan phrasing, penekanan. Body language juga perlu di-maintain, karena tidak perlu kita menggerakkan tangan seperti ini gitu ya. Cukup yang sebatas wajarnya saja. Kemudian ekspresi itu kita bangun dari wajah, kita tersenyum seperti ini. Orang akan melihat kita juga shining begitu ya, bercahaya. Kalau kita sedang murung seperti ini, itu juga tidak baik. Jadi dengan kita memainkan alis naik turun, bibir kita senyumkan. Kalau yang ada lesung pipitnya dia lebih manis lagi ketika senyum, itu orang akan interest untuk mendengarkan. Jadi penting yang namanya gestur dan ekspresi untuk di public speaking. Ya, karena kalau kita nggak ngebangun itu dari sekarang, akan sangat sulit ketika kita melaksanakan atau mengimplementasikan kemampuan public speaking kita. Kemudian yang terakhir, dalam basic strateginya itu kita harus melakukan yang namanya komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu sebenarnya kakak sebenarnya kalau di dalam sebuah forum itu kan komunikatif itu seperti ada feedback gitu. Ketika kita bertanya suatu hal kepada seseorang seperti kalau kita mulai forum, kita tanya tentang pengalamannya yang kemarin dari mana begitu kan, apakah ada hal-hal yang berkesan di hari kemarin kepada lawan bicara kita hanya mengulas nge-review tentang pengalamannya, itu akan sangat memberikan bahasa yang komunikatif. Jadi akan terjalin yang namanya emosional. Di dalam public speaking, emosional, kalau kita balik kepada basic teori dari miliknya Aristotle, itu ada namanya pathos, itu emosional. Jadi di dalam public speaking itu harus ada emosional yang terjalin antara si speaker dan listener, si pembicara dan pendengar. Nah, untuk seluruh peserta yang luar biasa pada hari ini, perlu kita semua pahami teknik-teknik tadi, dan perlu kita pahami juga cara kita mengatasi masalah ketika kita sedang melakukan public speaking, karena pintu kesuksesan akan sangat mudah diraih ketika kita memiliki skill public speaking. Mau di bidang apapun itu, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Kalau kakak boleh share sedikit kepada adik-adik semua, pengalaman kakak, ketika kakak diminta untuk menjadi translator, penerjemah bahasa, kakak pada waktu kali pertama itu memang benar rasa gugup itu hadir, tiba-tiba tangan bergetar dan lagi perut itu terasa kram karena diberikan kesempatan untuk menerjemahkan idea orang ke dalam target language begitu ya. Jadi pada kesempatan itu kakak menerapkan yang menjadi guidance kakak, pedoman kakak itu tadi. Dengan yang namanya kakak membangun paradigma yang baik, kakak melakukan self-talk dalam terms positif self-talk kepada diri kakak, berbicara dengan kalimat-kalimat positif untuk meyakinkan diri kakak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini menjadi menarik ketika waktu itu kakak harus menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kepada salah satu eksportir terkenal dari Egypt, dari Mesir. Dan kakak di sini dari tim bos kopi kira-kira begitu dari Sumatera Selatan, dan waktu itu di dalam satu forum kita berbincang cukup panjang. Nah, ketika seandainya kakak tidak bisa mengkontrol emosional kakak pada waktu kesempatan tersebut, kemungkinan besar informasi tidak akan tersampaikan dan tidak akan ada deal harga untuk ekspor barang tersebut, yaitu kopi. Nah, dari pengalaman kakak ini, kalau kalian bisa ambil pelajaran bahwa memang benar ya, pada akhirnya kita memang harus mengembangkan kemampuan public speaking kita. Karena apa? Ya, karena itu tadi, public speaking merupakan salah satu tools atau alat yang dapat kita gunakan untuk mengachieve yang namanya goals kita tadi, sukses tadi, keberhasilan tadi, keberhasilan di bidang apapun. Makanya perlu dari hari ini
kita coba terapkan atau melatih diri kita untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik. Karena public speaking adalah the key of success, and public speaking adalah tools for achieving success gitu. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali hari ini perbincangannya. Kakak boleh minum ya. Izin minum buat seluruh peserta. Oke, kemungkinan yang bisa kakak jelaskan di dalam forum yang sangat luar biasa adalah hal-hal seperti itu. Buat Lala, where are you? Iya, Kak. Oke, that's all my material. Cek. Oke, Kak. Ya. Back to moderator. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Abdul atas materinya. Materinya keren banget ya, teman-teman. Ilmunya benar-benar bermanfaat banget buat kita menuju kesuksesan. Saya penasaran nih, Kak. Bagaimana jika ada orang yang bisa berpublic speaking, tapi hanya di depan orang-orang yang dia kenal, Kak? Contohnya, ia mahir berbicara depan umum, tapi hanya di depan seluruh siswa di sekolahnya. Tapi saat di sekolah lain, ia takut. Biasanya orang-orang sebut kayak mahir di kandang, tapi di luar minder atau takut gitu, Kak. Itu gimana, Kak? Oke, pertanyaannya luar biasa. Ini mungkin mewakili permasalahan yang dialami banyak orang ya. Itu balik lagi ke paradigma kita tadi, karena banyak sekali orang-orang khususnya young generation, generasi muda itu masih punya paradigma yang salah di dalam mereka memandang suatu hal. Jadi di konteks public speaking, ketika seseorang tersebut dibelenggu dengan paradigma yang negatif, paradigma itu akan membentuk sebuah walls nih, semacam tembok. Jadi kalau paradigmanya buruk, tembok itu akan menutupi dia secara penuh gitu. Jadi perlu adanya paradigma yang baik, yaitu paradigma yang positif. Jadi ketika dia mahir nih di kandangnya, berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan baik. Ketika di mungkin place-nya berbeda, orang-orangnya berbeda, dia kikuk ya, bahasa kita gaulnya kikuk itu maksudnya getting problem gitu ya kira-kira. Nah, tentu dia harus merubah yang namanya paradigma dia tadi. Paradigma akan menjadi penentu suksesnya seseorang juga. Di dalam public speaking, paradigma hold elemen dasarnya. Kalau nggak ada paradigma yang baik, tidak akan terlaksana atau tertuntaskan yang namanya kegiatan public speaking. Jadi kira-kira seperti itu, Lala. Harus memperbaiki yang namanya paradigma. Lala, suaranya masih mute ya? Kakak belum bisa dengar. Oh ya, makasih, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pasti teman-teman udah nggak sabaran kan mau menyampaikan pertanyaannya. Di sesi tanya jawab ini kita memiliki 3 sesi. Setiap sesi akan dipilih 2 orang tercepat. Jadi sistem bertanyanya, kalian tuliskan kata aku di kolom chat, lalu 2 orang tercepat yang akan saya pilih menyampaikan pertanyaannya. Kita mulai setelah saya hitung 1 sampai 3 ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai, teman-teman. Baik, sudah ada 2 penanya yang terpilih, yaitu Maharani Hani dan Hikmatun Deani. Kepada penanya pertama, yaitu Maharani Hani, dipersilahkan untuk bertanya, silahkan on mic dan jangan lupa sebutkan nama dan asal daerahnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah silakan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya di sini, perkenalkan nama saya Maharani asal kota Pasangkayu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi public speaking atau raut muka kita saat berbicara di depan umum? Seperti kita merasa gugup atau takut saat berbicara di depan umum. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu ya teman-teman. Kepada penanya kedua yaitu Hikmatun Deyani, dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan nama dan asal daerahnya ya. Silahkan on-mute-nya. Assalamualaikum, saya Hikmatun Deyanti dari Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita sudah punya gagasan, sudah punya konsep, dan sudah punya keberanian untuk mengungkapkan, tapi kita tidak tahu cara bagaimana untuk mengungkapkan ke publik supaya mereka paham. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Kepada Kak Abdul, dipersilahkan dengan hormat untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, terima kasih tadi untuk pertanyaan yang luar biasa juga ya. Pertanyaan pertama tadi menanyakan persoalan gimana sih untuk kita bisa memaintain ya yang namanya raut wajah kita tadi. Kalau kakak, memang benar karena raut wajah, ekspresi itu salah satu kunci untuk menarik orang untuk mendengarkan kita berbicara. Jadi ekspresi perlu dilatih juga. Kalau kakak sarankan, cara terbaik untuk melatih raut wajah atau ekspresi kita ialah kita mencoba inner interaction ya, maksudnya interaksi dengan diri kita di depan kaca. Kita yang tahu bagaimana senyum terbaik kita juga yang tahu bagaimana posisi wajah kita yang sangat tidak enak dipandang, kira-kira begitu ya. Jadi coba kita kontrol di situ. Makanya kakak tadi jelaskan yang namanya visualisasi di materi kakak tadi. Jadi visualisasi ini menjadi penting dan menjadi salah satu hal yang memang sangat berdampak untuk keberhasilan public speaking. Karena di visualisasi itu kita sedang memvisualkan kita di dalam sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, dipertemukan dengan orang hebat. Jadi kita diharuskan untuk melakukan public speaking yang baik dan juga yang benar, kira-kira begitu. Di dalam cara kita meningkatkan atau mengelola yang namanya ekspresi wajah, yaitu raut wajah, kira-kira begitu, kita bisa lakukan di depan cermin. Karena kita yang mengerti baik dan buruknya ekspresi kita. Cuman diusahakan ketika tampil di depan banyak orang, itu kita harus, mungkin kalau kita lagi banyak pikiran, segala macam, itu kita lupakan dulu. Jadi kita bisa pelong, ketika kita senyum, itu senyumnya bisa senyum yang benar-benar natural. Dan ketika kita sedang tertawa, juga tertawanya natural. Jadi, latihan di depan cermin ini menjadi sangat berguna dan juga sangat bermanfaat buat orang-orang pemula untuk melakukan public speaking. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, kita sudah punya konsep, Kak, ya. Tadi begitu ya. Kita sudah punya gagasan, tapi untuk menyampaikannya itu masih ada obstacle gitu. Kira-kira ada trouble ya, atau ada penghalangan. Nah, maka ini balik lagi ke materi yang tadi, menjadi sangat penting di situasi atau di current situation saat ini untuk memiliki yang namanya skills public speaking. Era konseptual membutuhkan keterampilan berbicara karena untuk menyampaikan ide-ide kita. Kalau saran dari kakak, tipsnya adalah kita harus memulai dulu di dalam inner interaction tadi, interaksi dengan diri kita. Jadi kita coba latih diri kita, berbicara dengan diri sendiri mengenai ide-ide kita, artinya berdialog dengan diri sendiri, kita yang bertanya, kita yang menjawab, kira-kira begitu. Jadi dengan seperti itu, kita bisa sedikit yakin dan juga bisa meningkatkan yang namanya public speaking skills-nya. Nah,
ini sangat erat kaitannya. Kenapa ada halangan orang untuk membicarakan atau mengutarakan idenya? Ini karena dia masih di bawah rasa ketakutan, di bawah pengaruh bad mindset dia, cara berpikir dia yang masih buruk, sehingga dia masih menganggap bahwa diri dia itu tidak mampu dan tidak layak. Ini yang sangat menjadi penghalang di dalam public speaking, dan perlu adanya breaking atau overcoming supaya teratasi. Masalahnya harus di-tackle. Kira-kira begitu. Jadi yang pertama tadi itu tekniknya self mirroring ya, kita berlatih diri di depan cermin. Yang kedua ini kita coba berdialog dengan diri kita sendiri gitu. Sebelum kita melakukan yang namanya the real action-nya, kita memang benar-benar ada kesempatan berbicara mungkin di klien kita atau di rekan kerja kita atau teman kita begitu, supaya terdeliver ideasnya. Latih dengan diri sendiri, semuanya dimulai dari diri sendiri begitu. Oke, that's all, Lala. Oke, saya kira jawabannya Baiklah. sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita akan memasuki sesi kedua tanya jawab. Di Oke, sesi itu dari ini, penjelasan kakak. Ya. di sesi ini kalian sistemnya masih sama. Kalian bisa tuliskan kata aku di kolom chat setelah saya hitung 1 sampai 3, dan 2 orang yang tercepat juga yang akan saya pilih. Baik, saya akan mulai hitung 1, 2, 3. Baik, sudah ada 2 penanya. Yang pertama Nada Nabila, yang kedua 81 Sabila Fauzia Fasya. Kepada penanya pertama yaitu Nada Nabila, dipersilahkan jangan lupa sebutkan nama dan asal daerahnya ya. Kepada Nada Nabila, silahkan on mic. Assalamualaikum Kak, saya Nada Nabila Hadi ingin bertanya. Bagaimana cara kita public speaking supaya lancar dan tidak bergemetar walaupun kita sedang mempunyai masalah? Terima kasih Kak. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu. Kepada 81 Sabila Fauzia Fasya, dipersilahkan on mic dan jangan lupa sebutkan nama dan daerahnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Fauzia Fasya, asal daerah dari Bandung. Di sini saya ingin bertanya, Kak. Tadi kan saya ada sedikit mencatat bagaimana the important, misalnya hal-hal yang penting dalam public speaking itu sendiri. Nah, yang pertama kan ada materi, yang kedua ada teknik vokal, terus power and foot the energy, dan yang terakhir kan ada self mirroring. Nah, tapi di sini ada saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengelola mood ketika public speaking. Karena saya ada mengenal beberapa orang yang dia hanya ingin berbicara, hanya ingin menunjukkan kemampuan dia berpublic speaking itu ketika dia sedang mood. Padahal kalau dilihat dari potensi, dari bakat, dan dari kemampuan, dia sebenarnya jago untuk public speaking. Hanya saja ada sedikit permasalahan pada ketertarikan yang dia punya. Jadi dia tuh tipikal orang yang hanya ingin melakukan sesuatu yang dia mau, lalu hanya ingin mengembangkan sesuatu yang dia mau. Jadi ada sedikit permasalahannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengembangkan orang seperti itu, Kak? Maksudnya kayak gimana sih cara kita mengembangkan potensi yang sebenarnya dia punya, supaya dia tuh bisa keluar dari zona nyaman dia gitu loh. Kayak dia punya konten, dia punya kemampuan, dia punya everything about that gitu, tapi dia nggak mau gitu. Kayak sekian, terima kasih. Baik, sudah ada 2 pertanyaan kepada Kak Abdul Aziz. Dipersilahkan dengan hormat untuk menjawab. 2 questions are amazing ya. Jadi yang pertama tadi, the first questions-nya menanyakan tentang kita kalau berbicara itu kadang suka ngalamin gemetar gitu ya. Kadang juga
mungkin karena ada faktor lain, tadi mungkin sedikit distract suaranya. Kalau kakak di dalam melakukan kegiatan public speaking, dan ini juga dilakukan oleh banyak public speaker hebat di luaran sana, itu mereka setiap melakukan public speaking pasti selalu yang namanya live in moment. Jadi dia benar-benar berada di momen tersebut. Nah, ini perlu kita perhatikan di public speaking, kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar membutuhkan sinkronisasi antara pikiran dan kemampuan berbicara kita. Jadi tidak bisa ketika kita sedang berbicara, kita pikirannya tidak diarahkan pada materi yang sudah kita bangun, melainkan kita masih fokus di permasalahan lain. Jadi mungkin timbul masalah kekhawatiran dan lain sebagainya. Maka jawaban kakak, yang menurut kakak ini memang formulanya dalam permasalahan ini, kita harus live in moment gitu. Kenapa kita harus live in moment? Ketika kita berada di momen tersebut dan kita memang menempatkan secara seutuhnya dan sepenuhnya di momen tersebut, yaitu public speaking, maka kita akan bisa melakukan public speaking dengan baik, dan masalah yang hadir pun akan kita bisa atasi semuanya. Dan untuk the second questions tadi, great ya, tapi kakak tadi tangkap poinnya tentang moody ya. Ini moody ini salah satu problems juga bagi banyak orang. Karena mungkin kalau dia lagi mood ya, atau lagi ingin, baru dia berbicara gitu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan berbicara. Dan kalau lagi mungkin nggak, istilahnya moodnya lagi kurang baik dan tidak bagus, juga dia mungkin tidak akan melakukan kegiatan public speaking dengan baik. Nah, berarti di sini yang perlu dilakukan adalah control mood. Control mood juga menjadi penting untuk public speaking, karena mood ini kan dibangun, semua orang punya mood yang berbeda-beda. Semua orang nggak bisa disamaratakan. Mungkin di situasi sekarang ada orang yang moodnya lagi baik, ada juga orang yang moodnya lagi buruk. Coba untuk membangun mood yang baik, kalau kakak sendiri, itu kakak biasakan yang namanya mendengarkan, kalau ada yang tahu itu musik gelombang alpha waves ya. Jadi musik-musik yang getarannya itu rendah, yang memang ngebangun kita berada di gelombang alfa dari otak kita. Jadi otak ini kan punya 4 gelombang. Saat ini kita sedang berkomunikasi, ini kita berada di gelombang beta nih. Turun sedikit agak rendah itu alfa. Masuk lagi di theta, delta itu kita tidur tanpa mimpi. Nah, kakak sering mendengarkan musik-musik yang mengantarkan kakak pada gelombang alfa yang memang membuat kakak rileks. Ketika kakak sudah mulai agak rileks dan pikiran agak kembali fresh, maka mood kakak akan baik lagi. Jadi ketika mood kita baik kan kita harus berbicara dengan baik, dan juga artinya pemilihan diksinya juga tepat, kira-kira begitu. Jadi membangun mood, carilah cara terbaik kamu gimana ngebangun mood tersebut. Karena memang benar, right now banyak orang nyaman sekali di zona yang mereka tempati sekarang. Jadi zona nyaman itu bukan zona orang-orang hebat. Zona nyaman itu adalah orang-orang yang memang selalu lari dari kenyataan, lari dari masalah, menempatkan diri mereka di dalam keadaan yang menurut mereka aman, tenang. Padahal hidup nggak seperti itu. We should go out, kita harus keluar, kita harus hijrah ke namanya danger zone, yang di situ penuh dengan pressure, penuh dengan problems, penuh dengan apapun itu, yang di situ membangun kita. Danger zone yang kakak masuk di sini, zona bahaya dalam keadaan positif ya. Bukan berarti kita menempatkan diri kita ke tengah jalan raya gitu, kita dihantam mobil, bukan seperti itu. Jadi kita memang benar harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman tidak akan menjadikan kita orang yang memang berpendidikan ataupun orang hebat. Zona nyaman hanya mengantarkan kita pada kata ketertinggalan. Zona nyaman akan mengantarkan kita pada keadaan kita tertinggal. Ya. Seperti itu. Oke, Lala, that's all. Ya, terima kasih Kak. Saya kira jawabannya sudah cukup jelas teman-teman. Kita akan masuk ke sesi 3 tanya jawab. Ini adalah sesi yang terakhir. Sistemnya masih sama. Saya akan hitung 1 sampai 3 dan teman-teman akan tulis kata aku di kolom chat komentar. 1, 2, 3. Baik, sudah ada 2 pertanyaan. Sudah ada 2 penanya. Yang pertama
Heril Ismail, yang kedua Yusuf Ibrahim. Kepada penanya pertama, Heril Ismail dipersilahkan untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan nama dan asal daerahnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Heril Ismail dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mempunyai tubuh yang tremor walaupun kita tidak public speaking? Nah, pada saat kita public speaking, badan kita yang selalu tremor malah tremor pada saat kita public speaking, sehingga membuat kita down. Nah, apakah ada cara atau trik khusus agar tremor pada tubuh kita berhenti? Saya kira hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, berikutnya ke penanya kedua, yaitu Yusuf Ibrahim. Dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan nama dan asal daerah. Kepada Yusuf Ibrahim, dipersilakan untuk on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ibrahim. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Yang mau saya tanyakan, Kak, mengenai berpublic speaking dengan teknik spontan. Kita kan tahu mungkin public speaking yang pada umumnya atau dengan persiapan kita bisa melakukan hal yang telah diterangkan oleh Kakak Aziz tadi. Namun, ketika kita menghadiri suatu acara, kemudian kita dimintai suatu pendapat, otomatis kita berpublic speaking. Lah, yang mau saya tanyakan, adakah trik khusus bagaimana kita berpublic speaking secara spontan sehingga kata-kata yang kita rangkai itu bisa tersampaikan dengan sempurna gitu loh, Kak. Terima kasih. Baik, kepada Kak Abdul Aziz, dengan hormat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ini kembali lagi di the last questions, ini great semua pertanyaannya. Mungkin yang pertama, Kakak coba jawab dari Heri Ismail tadi. Ini memang kasus yang mungkin jarang sekali terjadi, tapi untuk sebagian orang, ada beberapa orang yang mengalami tremor atau getarnya tubuh jika dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu mungkin sebuah bawaan tadi, inborn tadi, atau memang dalam keadaan tertentu. Tapi kalau kasusnya dia merupakan bawaan dari, kita ada bawaan dari lahir, yaitu tremor itu tadi, mungkin dalam saat kita dalam keadaan normal pun kita bertremor, atau dalam keadaan-keadaan yang tensinya agak naik kita tremor, itu memang perlu sekali untuk dikontrol ketika dalam keadaan kita sedang melakukan public speaking. Mengapa demikian? Karena tremor nggak akan membawa kita pada ketenangan. Yang kedua, tremor juga akan sangat mengganggu kita saat kita sedang melakukan public speaking. Kalau kakak terus terang, tremor yang kakak alamin di sini kan tremor manusia pada umumnya, yaitu rasa getar ketika di awal saja. Itu kakak biasanya deep breathing, jadi kayak tarik napas dulu, tarik napas yang lumayan, maksudnya waktu ditahan itu agak lama, dan tarik napasnya itu sekitar mungkin 10 seconds ya. Sudah 10 seconds kita tahannya juga 10 seconds, lalu kita blow up, kita keluarkan itu. Itu kita lakukan mungkin 5-6 kali, itu sering kali kakak lakukan pada momen-momen tertentu untuk kontrol tremor kakak. Dan itu memang efek banget kok. Jadi dengan kita deep breathing itu, secara langsung kita merefresh body kita, merefresh fisik kita juga. Jadi mungkin itu untuk Harry tadi, yang pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana cara kita mengatasi tremor. Nah, yang kedua, ini pertanyaan menarik. Karena memang kita kadang-kadang dihadapkan dengan keadaan yang impromptu. Impromptu ini maksudnya bersifat dadakan. Yang di situ kita diharuskan mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakannya. Di dalam konteks public speaking, di dalam sebuah forum, kita diminta untuk melakukan public speaking dan kita belum ada bahannya. Kalau tips dari kakak, yang pertama,
kita buat outline-nya, outline secara sederhana saja, yang kita muat dari opening, ya, dimuat dengan isi, lalu closing. Nah, mungkin yang harus kita gali adalah masalah kontennya. Nah, konten yang kita gali karena ini bersifat impromptu, yaitu dadakan, yang kita tidak ada persiapan sama sekali, kita perlu persiapkan konten yang juga simple. Karena tadi bukalah dengan bangun brainstorming, ya. Brainstorming ini maksudnya jembatan sebelum kita tiba pada isi kita. Mungkin dengan cara kita mengajak mereka komunikasi, menanyakan seputar hal-hal yang menjadi happening saat ini, baru kita kaitkan dengan materi kita. Buatlah materi yang sederhana, yang berisikan tentang pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, why gitu. Kenapa materi ini menjadi penting, kira-kira begitu. Setelah itu yang kedua, apa turunan atau variabel-variabel yang berkaitan dengan materi ini. Yang ketiga, jelaskan dampak dari materi yang akan kita jelaskan tersebut. Dampaknya apa sih di kehidupan kita? Buat aja sederhana, lalu buat kesimpulannya, baru kita closing. Jadi itu tips dari kakak. Kita buat outline sederhana, opening, content, dan closing. Karena ini sifatnya impromptu. Tapi akan sangat tetap terlihat baik karena kita bisa mempunyai outline juga yang baik. Seperti itu. Untuk Yusuf, kira-kira begitu jawaban dari kakak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat keren Kak. Sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, kepada Kak Abdul dapat memberikan closing statement. Dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kita saat ini sudah tiba pada tahap terakhir dari sesi yang luar biasa. Harapan kakak, materi yang sudah disampaikan mengenai be successful with public speaking bisa dicerna, diinterpretasikan, dan diaplikasikan. Ingat, public speaking adalah the key kita untuk achieve yang namanya sukses. Sukses di bidang apapun itu. Sukses apa yang kita mau. Nah, public speaking bukan sebuah bakat bawaan dari lahir. Public speaking adalah sebuah kemampuan yang kita latih sehingga kita mampu melakukannya dengan baik. Dan public speaking membutuhkan teknik-teknik yang sangat basic dan tidak sangat rumit seperti pemikiran kita. Yang terpenting di public speaking, kita harus bangun paradigma yang baik sehingga kita bisa melakukan public speaking yang baik. Public speaking is a key to achieve a success, and public speaking is a media to pursue your goals. That's all for me. Thank you so much. Back to moderator. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Abdul Aziz, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita pada hari ini. Saya Rafaela Lawrence undur diri sebagai moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Abdul Aziz Turaya, dan moderator kita, Rafaela Lawrence, yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Dan tentunya di siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berkesan untuk kita. Oke, saya di sini ingin bertanya nih sama teman-teman semua. Bagaimana sih kesan dan pesan kalian selama mengikuti seminar ini? Kalian bisa ketik lagi di kolom chat. Saya akan pilih satu orang putra dan satu orang putri. Bisa dimulai. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, di sini sudah ada Yusuf Ibrahim dan Sabila Fauzia Fasya. Untuk Yusuf Ibrahim, silahkan on mic dan sampaikan kesan dan pesan kamu terhadap seminar ini.
Terima kasih kakak atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia dan juga kepada kakak Aziz yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan sangat penting ilmunya bagi saya. Kesan pertama ketika saya mengikuti acara ini, saya merasakan suatu efek yang luar biasa, di mana saya percaya bahwa public speaking itu sangat penting di era zaman seperti ini. Karena apa? Inovasi dan kreasi kita tidak akan muncul ke hadapan negara kalau kita tidak bisa public speaking. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada teman-teman semuanya, ayo kita gali lagi, kita pupuk lagi kemampuan kita mengenai public speaking ini, serap baik-baik apa yang disampaikan oleh Kak Aziz, kita belajar bersama, kita serap ilmunya bersama, dan jangan lupa tularkan pula kepada teman-teman kalian yang mungkin belum sempat mengikuti acara ini mengenai materi public speaking. Itu terima kasih kakak moderator dan Kak Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Yusuf. Selanjutnya untuk Sabila Fauzia Fasya, silahkan on mic. Silahkan sampaikan kesan dan pesannya. Sabila Fauzia Fasya, bisa disampaikan pesan dan kesannya? Oke, kita ganti aja ya, karena mungkin kendala jaringan. Bentar. Oke, ini saya pilih Handayani Astuti Saragi. Silahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silahkan on mic ya. Oh, karena nggak ada balasan juga dari Handayani tadi, kita next ke berikutnya. Ke Asri Nuraini Oktaviana, silahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silahkan on mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan kesan dan pesan. Kesannya sangat luar biasa ya, di luar dugaan saya ternyata materi yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi ya benar yang tadi dikatakan Kak Aziz bahwa di era yang sekarang, apalagi kita menghadapi era globalisasi dan kemudian nanti akan menghadapi era bonus demografi, itu kan kita sangat membutuhkan sekali yang namanya public speaking dan keberhasilan. Untuk pesannya, semoga bisa mempertahankan kualitas saat pelaksanaannya, kemudian memilih orang-orang yang akan bertanyanya bisa lebih teliti lagi.
Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya. Sebelum menutup acara seminar kali ini, saya ingin memberitahukan atau mengingatkan